yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu. Sebentar ya. Kok katanya suaranya kekecilan ya? Cek satu, tadi kali ya. Sekarang harusnya kencang ya. Oke. Mumpung masih awal ya. Kencang ya di radio. Kencang harusnya. Oke. Oke, shalom semua. Shalom Bu Arta, shalom keluarga Jose ya. Yang di radio, shalom Pak Lunggu, shalom Mama Alexa, shalom Pak Dedi. Itu yang baru muncul di radio, ada 3 tadi ya. Sekarang ada 4 ya. Ya, kita mulai ya. Haleluya. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Sekali lagi ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu. Oh, kami menyembah-Mu, kami tenang di dalam hadirat-Mu. Setiap kali kami datang menghampiri-Mu, hati kami makin diteguhkan dan dikuatkan.
kasih Bapa Surgawi. Setiap kali ketika kami datang di hadirat-Mu, ada ketenangan, ada kebahagiaan, ada sukacita, ada pencerahan. Terima kasih Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Kami bersyukur. Di hadirat-Mu aku puas, di hadirat-Mu aku bebas, di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadirat-Mu, di hadirat-Mu aku puas, di hadirat-Mu aku bebas, di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu. Di hadirat-Mu, di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku, sembahkan lagu di hadapan Rajaku, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadapan-Mu, terima kasih kami memuji Engkau, meninggikan nama-Mu. Hadirat-Mu memulihkan, menyembuhkan. Biarlah hadirat-Mu menyegarkan jiwa kami. Roh Kudus, Engkau menjamah kami ketika kami menyembah-Mu dari hati kami yang paling dalam. Yesus. Jiwaku sungguh merindukan-Mu. Waktu pagi hari ku bangun cari wajah-Mu, karena Kau telah menolong
bawah naungan sayap-Mu ku bersuka cita. Sekali lagi dari awal. Jiwaku sungguh merindukan-Mu, waktu pagi hari ku bangun cari wajah-Mu, karena Kau telah menolongku. Di bawah naungan sayap-Mu ku bersuka cita. Yesus, ku cinta Kau, cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau, cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau dengan segenap hati, dengan segenap hati. Sekali lagi dari awal. Jiwaku sungguh merindukan-Mu, waktu pagi hari ku bangun cari wajah-Mu, karena Kau telah menolongku. Di bawah naungan sayap-Mu ku bersuka cita. Yesus, ku cinta Kau, cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau, cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau dengan segenap hati, dengan segenap hati. Yesus, ku cinta Kau, cinta Kau, cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau, cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau dengan segenap hati, dengan segenap. Sekali lagi katakan, Yesus, ku cinta Kau, Yesus, ku cinta Kau, cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau, cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau dengan segenap hati, dengan segenap hati, dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan kami menyembah-Mu. Kami memuji-Mu. Terima kasih Tuhan. Setiap pagi kami datang menyembah-Mu, bersyukur dalam hadirat-Mu. Terima kasih buat hari yang Kau masih beri. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu.
Setiap kali kami datang bersekutu dengan Engkau, hati kami makin dipuaskan. Kaulah sukacita bagi kami, Kaulah keselamatan kami. Segalanya, Engkaulah kekuatan, Engkaulah pengharapan. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Terima kasih buat persekutuan ini. Engkau menolong kami semua. Engkau menyampaikan isi hatimu bagi kami lagi pagi hari. Setiap saat ketika kami dalam hadirat-Mu, kami boleh pencerahan. Terima kasih. Sehingga kami terus boleh melanjutkan perjalanan kami dalam mengikuti Engkau. Dalam setiap keadaan kami tetap tinggal di dalam Engkau. Terima kasih hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Terang-Mu menerangi setiap jalan-jalan kami. Terima kasih. Kami percaya pencerahan-Mu Engkau nyatakan bagi kami. Terima kasih teman-teman kami semua yang masih belum bergabung. Kami berdoa Tuhan menolong semua. Jaringan juga semua ditolong supaya bekerja dengan baik. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Wow. Baik, puji Tuhan. Selamat pagi semua. Haleluya, bagaimana kabarnya? Mantap. Bagaimana kabarnya teman-teman semua pagi ini? Sudah cukup kah istirahatnya? Cukup. Tadi malam tidur jam berapa kah? Saya biasa jam 11. Oh, jam 11. Keren ya, bisa tidur jam 11. Semalam itu kan si tante masih bicara sampai jam berapa itu. Udah mau jam 10 kali ya. Karena mungkin baru ini ya. Karena kan ya mereka menginginkan gitu supaya Zoom keluarga gitu ya. Saya kan coba nanti buat keluarga gitu. Karena memang kalau digabung semua di sini, nanti kadang yang baru-baru itu memang membuat kita harus turun sedikit ya. Untuk menjelaskan lagi dari awal. Itu kan sebetulnya pelajaran yang 2 hari kemarin itu kan, yang pagi sama yang malam itu,
itu kan sebetulnya itu sudah sering ya, itu kan bahkan itu awal-awal harusnya ya pelajaran yang itu ya. Namun kan karena nanti akan mungkin ketika ada yang baru-baru bergabung kan kadang-kadang kita mesti bawa lagi sedikit gitu. Ya kita bawa sedikit sampai nanti memang sebetulnya di kan kita sebetulnya kan sudah ada dalam kerajaan sorga ya. Nah, jadi sebetulnya terjadi pengelompokan sebetulnya. Jadi kalau kita ini sekarang kan lihat, ini kan alam nyata kita ya. Mereka kan di alam roh itu kan punya alam nyata juga. Iya punya alam nyata juga. Sama seperti kita ini. Kan kita sudah belajar bahwa eh, alam alam materi ini bayangan dari alam roh katanya begitu ya. Nah, namun mereka di sana itu punya apa? Terkelompok-kelompok. Secara otomatis terkelompok. Tergantung ketika mereka dulu di bumi itu bagaimana gitu. Jadi ada eh, jadi ketika dulu mereka memang masih terikat sekali dengan hal-hal yang di dunia gitu ya, hal-hal yang ya dengan sistem dunia lah. Maka memang untuk beralih ke langsung kehidupan yang di sorga itu memikirkan tentang Tuhan tidak langsung terjadi otomatis. Memang begini ya. Kan ada peristiwa begini. Saya harus ini dulu juga ya karena eh, dalam berbagai keadaan itu kita itu kan kadang-kadang berpikir begini. Misalnya kita ceritakan tentang ini ya. Kalau saya bilang tentang ucapan-ucapan orang sampai jumpa di Yerusalem baru, sampai ketemu, oh sudah senang, sorga. Nah, jadi eh, jangan anggapan pula bahwa karena kan dari dua ayat yang kemarin Yohanes pasal 11 itu sebetulnya kan di situ ada dua kematian ya. Kalau mati lewat mati kan, hidup selamanya kan. Hidup akan memperoleh hidup katanya kan. Tetapi yang hidup akan memperoleh hidup selama-lamanya kan. Nah, jadi sebetulnya yang mati jadi begitu dia yang mat yang hidup secara materi kan, matilah ceritanya. Oke, mati secara materi, secara tubuh ya. Itu kan ayat itu bilang. Lalu dikatakan kalau percaya sama Tuhan, karena Tuhan itu kebangkitan, maka dia akan hidup. Hidup dia bilang kan. Nah, hidup di situ adalah memulai satu kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan. Itulah sebetulnya petualangan. Tapi dia masih dari awal gitu. Dari awal. Jadi sama seperti dari awal dalam arti begini. Kita ini karena kita sudah mati, karena kita sudah menerima kebenaran gitu. Bahwa kita sudah mati, kan? Oke. Coba ini baik, maksudnya agak perhatikan bahasanya ya. Supaya tidak lagi terombang-ambing. Jadi misalnya ketika saya harus jelaskan misalnya di tempat yang lain, di masa yang lain, saya terangkan sepertinya kayak kontradiksi, bukan. Ya, supaya ini lagi ya. Jadi gini. Orang yang misalnya begini. Orang yang mati sekarang. Misalnya ya, Pak Pendeta baru matilah kemarin kan, baru meninggal kan. Nah, jadi memang ceritanya sama seperti si yang di samping kanan Tuhan Yesus. Pada hari ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus katanya. Oke? Nah, dia di Firdaus. Karena si yang di sebelah kanan Tuhan Yesus ini benar-benar kan dia memang itu sudah
menghabiskan hidupnya, dan dia sudah mencoba semuanya, akhirnya dia mendapatkan hukuman mati, hukuman yang berat gitu. Ya, hukuman yang berat. Jadi sebetulnya dia nggak ada lagi niat untuk melanjutkan hidup di muka bumi ini. Jadi begitu ketemu dia dengan Tuhan Yesus, dia percaya, lalu engkau bersama dengan aku di Firdaus. Nah, jadi ketika dia di Firdaus itu, di situ dia mulai satu kehidupan yang baru. Gitu ya. Nah, yang sekarang ini, jadi orang-orang yang meninggal katanya di dalam Tuhan kan, katakanlah berbahagia kan katanya kan di dalam kitab Wahyu. Orang-orang yang meninggal sejak saat ini, yang meninggal dalam Tuhan. Oke, meninggal dalam Tuhan, dia beristirahat dari jerih lelahnya. Nah, hanya saja ketika nanti dia beristirahat, masuk juga dia di Firdaus. Hanya dia menjadi begini. Jerih lelah harusnya kan yang dihitung jerih lelah di hadapan Tuhan adalah yang hidup menurut kehendak Tuhan selama dia di muka bumi. Jadi kalau dihabiskan dia, misalnya seorang hamba Tuhan, dihabiskan dia hidupnya lebih banyak kepada hal materi, maka di sana kan pasti terjadi penyesalan. Dia istilahnya mau menebus lagi waktu-waktunya. Itu sebetulnya yang membuat dia itu tidak bisa move on. Tetap di situ, walaupun dia sudah ada di sana. Makanya, kenapa mereka itu masih kadang masih turun gitu memperhatikan pelayanannya? Karena dia itu belum bisa move on bersama dengan Tuhan. Karena di alam roh itu juga, walaupun mereka sudah dibawa melihat sebentar lah gitu ya. Nah, namun Allah itu tetap masih seperti misteri, sama seperti kita ini. Karena begini, dia itu bahkan menyatakan dirinya di dalam kita. Jadi tetap orang itu harus merenungkan. Kalau dia masih pikirannya selama waktu dia meninggal itu masih ada di muka bumi gitu ya, maka dia masih lebih condong kepada muka bumi ini terhadap keluarga yang ada di bumi. Gitu. Nah, nanti baru sudah mulai dia dilupakan gitu ya. Barulah dia mulai merenung. Sama seperti kita ini sekarang kan, begitu kita misalnya bekerja, kita bersentuhan dengan dunia, kita kan sibuk dengan dunia ya. Sibuklah. Ya kan? Namun begitu kita pulang, kita ada waktu kita istirahat, ada waktu kita menenangkan diri, disitulah kita sebetulnya merenungkan tentang hidup kita. Tentang Allah itu bagaimana. Nah, kalau kita bisa menenangkan diri kita seperti yang di 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, jadilah tenang. Kuasailah dirimu. Dan jadilah tenang supaya apa? Supaya kamu bisa berdoa. Gitu loh. Nah, di dalam doa inilah sebetulnya kita menemukan Tuhan. Pertama, kita menemukan tujuan hidup kita yang sesungguhnya. Kan dia bilang, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Oke? Jadi, kuasailah dirimu. Nah, jadi ketika di muka bumi ini kita sudah terbiasa, kita sudah mengakui bahwa memang kesudahan segala sesuatu itu sudah dekat. Bahkan bagi kita harusnya sudah terjadi. Dunia ini sudah runtuh, Babel sudah runtuh, sistem dunia ini sudah runtuh. Maka kita tidak akan terlalu bersedih sekali kalau misalnya kita lihat keadaan-keadaan yang sedang terjadi. Kalau kita ikut dengan apa yang mereka rasakan, gitu ya, baik. Kalau kita ikut semua, kita coba dengar, semuanya itu punya kebenaran. Nah, di dalam kitab Wahyu ada di sana satu pernyataan dibilang begini. Dia akan memerintah dengan apa? Dengan apa katanya? Dengan gada besi kan? Siapa yang memerintah dengan gada besi itu? Siapa, saudara? Tuhan kan? Amin. Nah, sekarang saya mau tanya, siapa yang dipakai oleh Tuhan untuk memerintah dengan gada besi?
Siapa yang dipakai? Pemerintah. Pemerintah toh. Dipakai kan? Nah, jadi ketika kita melihat segala sesuatu ini, kita makanya dikatakan kita itu dengan kondisi sekarang, inilah waktunya bagi kita, justru ya sudah ketika dibatasi semua. Oke, dibatasi semua. Kalau kita masih berambisi untuk hidup di dunia ini, dalam arti ambisi kita masih hal-hal materi saja, oke. Nah, maka kita akan ikut terbawa perasaan kita dengan orang-orang yang ditinggal di dunia ini. Nah, kalau saudara coba dengar, ya, jadi saya diizinkan gitu, ya, tetap masih diizinkan untuk melihat yang sedang terjadi, kan? Bagaimana pemerintah. Jadi di dalam satu acara televisi gitu ya dibuat ini masih baru-baru ini, masih berapa hari yang lalu gitu. Jadi lagi dalam keadaan mencekam. Jadi semua, jadi dari narasumbernya juga dari pemerintah. Jadi seperti berimbang lah, dari pengamat politik, lalu dari masukan-masukan dari masyarakat yang sedang ini. Nah, bagaimana saya melihat bagaimana dari pihak pemerintah itu boleh menjawab, ya, boleh menjawab semua keadaan, dan begitu dibombardir semua dengan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sulit gitu ya, tapi mereka bisa menjawab, ya, walaupun memang ya tidak bisa berpihak semua, gitu ya. Nah, jadi walaupun sudah dijelaskan dengan sistem ini, sistem itu, gitu ya, tetap mereka punya sesuatu yang mereka bisa jawab, dan kalau kita dengarkan, kalau kita tempatkan diri kita pada pihak mereka, ada betulnya gitu. Yang lain juga begitu. Ya, sempat agak panas juga gitu ya, agak panas. Jadi tensinya pemerintah ketika menjawab juga dengan tegas gitu. Nah, jadi karena memang sistem ini sudah runtuh, mau tidak mau memang harus ikuti. Jadi kalau kita memang kembali ke awalnya gitu ya, kalau kita perhatikan, ketika Tuhan memimpin umat Israel, kalau sudah perhatikan bagaimana Harun dan kakaknya itu kan kayak mereka ini ya tentang Musa gitu ya, dengan terang-terangan menentang gitu, terang-terangan menentang Musa pada waktu itu. Dan memang pada waktu itu kalau kita lihat, Allah yang tidak kelihatan itu benar-benar menyatakan dirinya. Jadi benar-benar menghakimi umat Israel pada waktu itu. Dan umat Israel mau nggak mau bersungut-sungut gitu loh. Dan ketika mereka makin bersungut-sungut, makin dihantam. Matilah mereka. Gitu. Begitu mereka bersungut-sungut. Memang kalau kita coba ada di mereka itu, ya, keadaan mereka itu susah, air gitu kan. Seperti Bu Rahel bilang, berapa bulan Bu? 2 bulan ini kah? 1 bulan? Buka mic-nya Bu. Sudah 1 bulan lebih, hampir 2 bulan Pak. Nah, hampir 2 bulan susah air gitu ya. Pasti menggerutu. Pasti pikirannya enggak, jangan-jangan. Sama seperti bangsa Israel pada waktu itu. Mereka selalu ingat pengen kembali ke belakang kan. Lebih enak dulu ketika ada di Mesir. Sama seperti yang sekarang. Lebih enak dulu ketika pemerintahan ini. Makanya ada itu yang bilang, lebih enak di zamanku toh, kata Soeharto kan. Memang di satu sisi kalau kita pikir-pikir, ya memang iya kan. Kalau kita ingatlah segala kebaikannya dulu kan. Yang istilahnya dia kayak orang deso gitu ya. Kalau dia kumpulin
rakyat gitu kan, dia ketawa-ketawa aja ya kan, dia ini. Nah, jadi di setiap masa pemerintahan itu kan sebetulnya Tuhan yang berdaulat gitu ya. Selama 34 tahun. Coba teriak lagi. Nah, akhirnya kita tahu memang kan kebablasan kan setelah terjadi kebebasan pers kan. Ingat nggak? Kan itu kan boleh dibilang kebablasan kan. Sehingga yang memerintah setelah itu pun itu kesulitan. Sehingga cepat sekali juga Habibie itu cepat sekali dia apa ya, harus dilengsarkan juga gitu. Nggak kuat. Berikutnya terjadi. Ya. Nah, di zaman Jokowi juga begitu. Ya. Jadi begitu dia sudah mulai mau take off gitu kan. Nah, itu dari pihak Tuhan juga sebetulnya. Tetap di sini Tuhan berdaulat. Karena kan sebetulnya ambisi. Ya, ambisi daripada seorang pemimpin. Jadi pada awalnya, kalau kita tahu, manusia itu ketika dia awal dikasih kesempatan sama Tuhan untuk memimpin. Semua, pendeta juga begitu. Semua orang percaya, kalau awal-awal begitu dia kenal Tuhan, dia itu rendah hati. Tapi begitu dia tahu sesuatu, oke, begitu dia tahu atau mendapatkan karunia, pasti dagingnya itu pasti mulai ngelunjak sebetulnya. Dia mulai ingin menguasai orang lain. Kalau dia dapat misalnya pernyataan-pernyataan yang gimana gitu ya. Nah, orang ini mulai akan merasa dirinya diperlukan. Rata-rata begitu. Saya juga begitu dulu. Jadi inilah perjalanan kita harusnya yang dimana kita mengenali diri kita. Saya ketika pertama kali keluar itu, wah itu rasanya wow. Karena awal-awal itu saudara memang orang-orang yang dekat dengan saya dulu itu lihat saya pun ini kayak buang muka gitu loh. Karena saya tetap tinggal di kompleks itu ya. Yang dulu misalnya benar-benar sangat tunduk lah gitu kan ceritanya ya. Karena saya ya termasuk kan otoritas pemimpin saya ada di dalam saya gitu. Jadi mereka menghormati otoritas yang ada di dalam saya kan begitu. Jadi begitu saya tidak di situ berarti kan otoritas saya tak ada lagi kan. Samalah seperti orang yang lengser dari pemerintahan kan begitu kan. Langsung kan sebetulnya. Tidak ada lagi. Mau gimana pun hebatnya dulu SBY, itu nggak ada lagi karena dia nggak punya otoritasnya. Sehingga sekarang dia merasa mau ini turun gunung kan. Dia mulai menyatakan ini, dia mulai sentil ini, sentil itu kan. Nah, nggak bakalan, nggak bisa karena apa? Otoritas tuh kan lagi ada dalam pemerintah. Ini mesti kita hargai di situ. Oke? Nah, jadi ketika terjadi seperti itu gitu ya, terjadi sebelumnya. Nah, orang yang diberikan ambisinya itu kan ada. Ya, ambisinya semua orang ada. Jadi semua manusia sama saja. Jadi dari dia tadi sederhana gitu ya. Nah, jadi itu pasti karena apa? Karena dia mulai melihat otoritas. Nah, di satu sisi si jahat ini juga sering ikut campur tangan gitu. Ya. Jadi di dalam diri manusia itu juga bekerja. Dia juga bekerja juga karena dia kan nggak kelihatan juga. Apalagi memang wataknya si jahat itu tetap ada dalam diri manusia. Ya. Nah, setiap manusia itu dia punya, jadi walaupun dia itu nampaknya baik di luar gitu ya. Baik di luar.
di dalam. Jadi nampaknya di luar bisa ketawa sama orang gitu ya. Tapi dalam hatinya tunggu katanya. Nampaknya nggak kelihatan membalas. Makanya Ahok kan bilang begitu. Kalau saya ini belak-belakan, dia bilang. Kalau saya ini ngomong nenek lu gitu. Kayaknya nampaknya kejam, tapi itu di luar, kelihatan langsung. Dia kan bilang dari awal, kalau Pak Jokowi nggak seperti itu waktu mereka jadi ini ya. Mereka di Jakarta dulu kan, sama-sama. Dia tahu, dia itu pelan-pelan, tapi dia lebih mematikan dari saya. Kalau saya ini di awal langsung pum gitu. Kalau ini enggak. Tunggu. Nah, inilah sebetulnya yang mesti kita lihat ya. Kita belajar di atas semuanya bahwa Dia yang memerintah. Tuhan yang memerintah. Tuhan yang berdaulat. Nah, bagaimana kita menyikapi keadaan ini? Nah, di dalam kita ini kan Tuhan sebetulnya tujuannya kan akan memulai satu kehidupan yang baru. Jadi semua dari pekerjaannya dari sejak awal diciptakannya manusia ini. Baik mereka yang masih hidup sekarang atau yang sudah masuk di kehidupan di alam roh gitu. Ingat ya, di alam roh itu mereka juga memiliki kehidupan yang sama seperti kita. Memang mereka dikelompok-kelompokkan. Dikelompokkan terjadi begitu saja pengelompokannya. Makanya sama seperti kita sekarang. Jadi sebetulnya terjadi pengelompokan-pengelompokan. Nah, orang-orang jadi dengan sendirinya kalau mereka tidak terbiasa mencari Tuhan, mencari kebenaran, itu tidak akan tertarik dengan ini. Mereka yang masih sibuk dengan dirinya, dengan dunia ini gitu ya. Nggak mulai hitung-hitungan gitu ya. Dia masih belum mengakhiri zamannya dia. Kan masing-masing kan kita punya, kan diizinkan semua. Kita menikmati selama kehidupan kita sampai kita disadarkan bahwa setiap kita ini punya akhir zamannya. Tergantung kita. Kapan kita terapkan ayat 1 Petrus 4 ayat 7 tergantung kita. Kalau nanti masih menunggu misalnya umur 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Tergantung kita. Namun, ketika di umur misalnya 70 memulai satu perjalanan dalam kekekalan, itu agak sulit memang. Jadi dia benar-benar harus, wah. Tapi memang ketika umur di situ, dia sudah memang lebih muda juga. Namun, pelajaran-pelajaran yang mau dia kejar untuk sampai seperti sekarang, itu, wah. Bayangkan istilahnya begini. Harusnya dari usia muda, dia sudah masuk TK gitu kan. Masuk TK di kerajaan sorga gitu loh. Harusnya udah dari umurnya dia muda gitu kan. Harusnya di situ umur 70 baru TK gitu loh. Umur 70 bumi baru TK di sorga. Karena kan dibilang bertobatlah kamu sebab kerajaan sorga sudah dekat katanya. Itu sebetulnya memulai satu kehidupan yang baru. Karena ceritanya kan dunia ini sudah dihukum. Apalagi setelah kitab Wahyu gitu. Jadi sebetulnya kitab Wahyu itu sudah terjadi. Sudah terjadi dan itu semua sudah dialami oleh setiap generasi. Sudah. Cuman tingkatannya berbeda-beda sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh Tuhan, waktu pengelolaan bumi yang saya sering jelaskan itu. 6.000 tahunnya bumi. Itulah waktu pengelolaan, baru kita benar-benar masuk ke kehidupan yang baru. Itulah dimulai dari
dari kerajaan 1000 tahun itu. Dari situ sebetulnya dimulai. Nah, kalau masalah sorga, sebetulnya ya betul semua orang yang mati dalam Tuhan itu masuk ke sorga. Ya, tapi di Firdaus. Namun ingat, sorga itu adalah satu sama seperti begini. Sekarang ini saya katakan kita sudah di sorga. Oke? Karena sorga itu bukan berbicara mengenai makanan dan minuman. Sorga itu berbicara mengenai ketenangan hati, kebahagiaan, kan gitu kan. Mengenai apapun yang terjadi kita tidak begitu pengaruh lagi. Karena kita tahu masa depan kita. Oke? Kita nggak akan bergeming harusnya. Nah, jadi orang-orang yang ada di luar dengan sambil teriak-teriak itu seperti bangsa Israel yang sedang bersungut-sungut kepada Tuhan. Mereka teriak. Bahkan ada yang bilang itu, kalian akan mendapatkan balasan ya. Segala macam. Nah, orang-orang itu dia juga nggak tahu. Kan kita nggak bisa melihat Tuhan, kata mereka. Mereka melakukan apa yang sesuai dengan hati nurani mereka gitu. Mereka sedang dipakai Tuhan sama seperti Firaun yang dikeraskan hatinya oleh Tuhan. Sengaja kan Tuhan kan yang mengeraskan hatinya kan? Kan bukan Firaun kan? Tuhan kan? Ayatnya kan jelas ya. Tuhan yang mengeraskan. Tapi bagi si Firaun itu adalah justru untuk membinasakan dia kan, dan rakyatnya kan, dan tentara-tentaranya kan. Tapi di pihaknya untuk orang Israel itu untuk membuat mereka jadi supaya mereka nanti yang dibawa keluar itu dari sana itu mereka benar-benar melihat Tuhan, supaya ada takut akan Tuhan di dalam orang Israel ini. Kan kelihatan di sana. Di mana ketika tulah pertama, tulah kedua, tulah ketiga, justru mereka kan makin makin tertindas kan. Tulah keempat, tulah kelima. Padahal harusnya mereka itu kan tenang-tenang saja. Semua tulah itu tidak menimpa mereka. Jadi walaupun dipaksa, jadi ketika mereka dipaksa, jadi mereka menyalahkan kan Musa kan. Mereka kan tidak melihat tangan Tuhan di balik itu semua. Nah, jadi sifat aslinya orang Israel yang mau dibawa pulang itu, bawa keluar dari situ kelihatan semua. Oke, sampailah singkat cerita, sampailah di kematian anak-anak sulung itu kan, disitulah mereka benar-benar sebetulnya mereka mengalami kematian Tuhan. Mengalami bagaimana, kan mereka kan melakukan Paskah di sana. Itu kan Paskah. Ya, mereka melakukan Paskah itu. Ya. Jadi mereka makannya harus buru-buru katanya gitu kan, karena mereka harus keluar dengan buru-buru. Jadi mereka ambil domba satu untuk keluarga gitu kan. Dan darah domba itu dioleskan gitu loh. Lalu yang sekarang meniru itu, enggak begitu, enggak perlu melakukan itu. Jadi hal-hal kita mesti terus bergerak dalam pekerjaan Allah. Enggak bisa kita niru-niru apa yang ada di perjanjian lama. Enggak bisa niru-niru gitu loh. Karena itu sudah digenapkan dalam korbannya Tuhan Yesus. Kita hanya pegang dengan iman saja. Sama dengan ketika kita melakukan perjamuan kudus juga. Ya, jadi kita nggak perlu harus perjamuan kudus tiap hari gitu kan. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang gitu. Enggak, itu enggak perlu seperti itu. Ini hanya untuk menyadarkan. Jadi sebetulnya ya repot sekali nah kalau kita melakukan terus seperti itu. Itu kan hanya ritual jadinya. Istilahnya iman kita nggak bertumbuh. Sama dengan minyak urapan gitu kan. Nah, di waktu tertentu iya, tapi jangan terus tinggal di situ. Ya. Nah, sama dengan doa-doa juga begitu kan, doa peperangan lah, doa ini.
Jadi kadang-kadang justru kita itu diajar untuk malahan tidak berdoa lagi masalah untuk perlindungan kita lah. Kadang-kadang kita sudah lewat dari situ. Karena apa? Karena Tuhan sudah berinkarnasi dalam kita. Justru karena kita itu bertindaklah, maka Tuhan tak bertindak. Ya, makanya saya katakan, kan Tuhan bilang, sampai kapan kamu terus begini? Padahal kan yang saya lakukan berdoa. Berdoa, minta sama Tuhan, tolonglah Tuhan. Gimana nih keadaan sudah urgent loh ini Tuhan. Jadi ketika surat tagihan dari bank itu datang itu kan seperti raksasa bagi saya. Sampai saya tunjuk itu. Jadi surat itu saya tempelin di lemari gitu, di dindingnya lemari gitu. Saya tunjuk gitu. Bayar kau. Saking gramnya gitu. Cuman kan di satu sisi kan saya tanya sama Tuhan. Tuhan, masa sih yang kau biarkan kayak gini? Iya kan? Makanya saya datang sama Tuhan kan. Saya doa, nanti dapat jawaban. Sedikit gitu. Lega sedikit kan. Amanlah sepanjang hari itu dan adalah sedikit sisanya kan. Lalu diakhiri dengan sampai kapan kamu terus begitu? Begini. Berikutnya, itu ada berkali-kali loh saudara. Saking sudah gak mempan saya cari Tuhan untuk masalah keuangan saya di kamar, saya nginap di gereja sendirian. Dan yang saya lakukan hanya merenung gitu loh, jungkir, sujud gitu ya. Tapi anehnya besok pagi ada jawaban. Tapi selalu diakhiri dengan begitu. Sampai puncaknya. Makanya saya berani mengeluarkan statement itu. Karena memang saya alami. Tapi kan orang kan nggak mengerti. Orang hanya bilang, mereka kan pasti kan serang saya dengan ayat firman Tuhan kan. Segala sesuatu butuh iman gitu. Betul memang. Tetapi ada kalanya kita sudah harus lolos dari situ. Gitu loh. Kita harus berjalan step berikutnya. Nah, sama dengan keadaan yang sedang terjadi ini. Ya. Jadi kalau kita terus mendoakan misalnya, mendoakan ini, mendoakan itu enggak, saudara. Kita itu masih tetap di pekerjaan yang lama. Kan sekarang kan orang pakai lagi ayatnya 2 Tawarik 7 ayat 14. Umatku yang atasnya nama aku disebut. Merendahkan diri, berpuasa, berdoa. Banyak orang kembali kayaknya berdoa lagi. Karena melihat keadaan yang sedang terjadi. Coba saudara pikir. Coba renungkan sedikit ya. Semuanya ada dalam kendali Tuhan. Antikris pun ada dalam kendali Tuhan. Ya kan? Benar enggak? Mau apapun dia buat, saudara. Mau dia buat itu pakai dikontrol pakai ini, dipakai melalui vaksin segala macam lah gitu ya. Tetap semua ada dalam kendali Tuhan. Artinya apa? Artinya kan nggak perlu kita dipusingkan masalah itu. Artinya begini, nggak usah kita habiskan energi kita mendoakan kalau semua itu dalam istilahnya dalam planningnya Tuhan. Justru kalau kita mendoakan itu, si jahat itu makin makin senang. Kalau hentikanlah Tuhan corona sekarang, dia makin senang. Karena itu bisa menarik kita turun dari tahtanya. Artinya justru kita mengacaukan pekerjaan Tuhan.
Sekalipun kita melakukan hal yang baik menurut kita loh. Makanya dalam keadaan ini, kita mesti, inilah yang dibawa kita masuk ke hatinya Allah. Supaya kita ngerti dan kita tidak asal bertindak. Nah, saya kan ini nanya gitu kan sama Tuhan gitu. Kan kalau waktu yang kemarin, ingat nggak waktu yang pertama yang ya pertama dan terakhir Pak Pendeta itu ikut Zoom kita ya. Pertama dan terakhir kan. Kan saya bilang waktu itu, gini Pak, ada kemarin yang saya bilang ikut Zoom, tapi dia nggak ikut Zoom. Akhirnya mati kan gitu kan ceritanya kan. Dengerin, ingat nggak waktu itu saya bilang? Ya, kalau nggak ini dengerin lagi. Semua peristiwa yang di sini itu pelajaran bagi kita. Coba dengar ulang. Ya. Nah, jadi saya kan ketika doa itu kan digerakkan sama Tuhan toh. Coba hubungi, coba kasih invite gitu kan. Dan puji Tuhan terinvite lah. Itu kan bagi saya wow, luar biasa ya. Istilahnya ada harapan lah gitu. Waktu dia ikut itu harapan saya itu besar loh. Karena kalau dia mulai menemukan kebenaran ini, wow. Namun kan kita tidak tahu toh apa yang terjadi dengan hidupnya dia. Sampai seperti itu kan kita nggak tahu kan. Kan misteri manusia. Kan itu yang saya bilang di hadapan kita. Nampaknya orang bisa sembunyi. Tapi Tuhan yang tahu segala sesuatu. Seperti yang saya katakan kemarin ketika saya bilang, kenapa ya begini? Katanya intim, tapi pada kenyataannya begini. Kenapa ya? Kita kan bertanya-tanya. Karena Tuhan yang tahu kondisi semua orang. Walau disembunyikan gimana pun. Tuhan yang tahu keadaannya. Dan disingkapkan kepada kita. Jadi, jangan berkecil hati dengan kelompok kecil ini gitu loh. Sekalipun mungkin saudara berbeda gitu. Dengan yang ada di luar sana. Ya. Nah, jadi ketika saya jujur lah gitu ya, ketika berapa kali doa itu saya tetap masih pakai pola lama doanya. Karena gimana ya? Karena kan dalam kondisi seperti itu. Jadi ketika saya melihat dia benar-benar itu, ketika dia, kan pasti ini kan, dia yang minta saya perjamuan kudus gitu loh. Pak, tolonglah doakan ini perjamuan kudus. Jadi saya, karena di telepon itu kan, saya pimpinlah dia perjamuan kudus gitu. Sendiri gitu. Oke, ulangi doanya ya. Angkat rotinya. Gitu. Lalu angkat cawannya. Oke ya. Nah, dia selalu bilang, terus doakan ya Pak. Terus doakan ya Mang. Gitu. Inang itu juga bilang begitu. Anaknya juga bilang begitu. Gitu ya. Nah, oke. Pastilah. Ya saya doakan. Karena kan saya ikut gitu loh. Dengan keadaan dia. Kasihan memang. Karena mau kita sampaikan pun firman. Kondisi lagi sesak kayak gitu. Kan nggak bisa konsen. Macam mana bisa konsen? Dan waktu pertama itu memang pucat sekali gitu. Pucat sekali. Makanya waktu ikut Zoom itu, saya lihat sudah agak segar gitu ya. Agak inilah, nggak yakin lah kalau misalnya harus seperti itu ya, cepat lewat. Makanya pas waktu yang terakhir itu saya bilang, cepat ke klinik gitu. Maksudnya kan di klinik kan pasti ada oksigen gitu ya.
Ya, ada oksigen harusnya bisa nolong. Tapi ceritanya waktu pas itu, iya ini mau ke klinik ini katanya. Karena memang itu di kampung saya nggak tahu juga. Saya ingat-ingat saya memang sulit ke puskesmas katanya dekat situ. Ya kita nggak tahu apalagi memang sulit juga sekarang oksigen kan. Nah, ya saya nggak tahu. Akhirnya ternyata memang tak jadi karena mungkin udah dalam sesak sekali. Gitu. Ternyata itu ada ponakan dia bilang di telepon saya sampai saya nggak tahu karena handphonenya juga gimana gitu nggak tahu siapa yang nelpon gitu loh. Ya, nggak tahu siapa yang nelpon mau bilang siapa ini gimana gitu kan tapi dia bilang eh Bau tadi bilang begini berarti itu eh, dari keluarga istrinya gitu dari keluarga istri ini anak itu gitu kan yang telepon saya jadi saya sampai nggak tahu siapa yang telepon saya itu entah itu anaknya mereka atau yang itu tadi yang terakhir itu ngomong nah dia ngomong begini tadi setelah perjamuan kudus langsung meninggal gitu. Jadi berarti mereka melakukan lagi perjamuan kudus setelah yang saya doakan itu. Dia bilang doain terus ya katanya. Oke, nah itu yang saya bilang. Saya setelah itu saya doa sebentar, saya keluar gitu. Begitu saya balik sudah meninggal. Jadi ternyata kan nggak sempat. Nah, jadi ketika saya kasih tahu sama Pak Yabes gitu, Pak Yabes kan bilang begini, masih di situ dia, doakan supaya masuk, dia dapat kebenaran gitu kan. Nah, saya ya karena Pak Yabes kan ada di PT gitu kan. Nah, jadi saya kan ya karena dibilang seperti itu, ya sudah saya ikut saja kan. Saya ajak karena saya telepon Mama, karena kan Mama pun udah nangis-nangis gitu loh. Udah nggak bisa tenang. Gimana coba? Kan yang bersama dengan mama saya kan di kampung kan mereka gitu loh. Istilahnya jadi gembalanya, jadi apa namanya, selama ini loh sudah berapa tahun gitu loh. Ketika kami di Batam, berarti sudah puluhan tahun. Bayangkan menggembalakan keluarga kami dengan setia. Sampai dulu mereka tinggal yang di gereja atas itu, Bu. Mereka dulu tinggal di sana. Dulunya. Nah, namun setelah dia punya pelayanan di tempatnya gitu, itu pelayanan itu jadi besar. Jadi memang pelayanan yang ada di kampungnya Bapak itu jadi besar, gerejanya pun sudah besar gitu. Sudah besar dan memang dia bekerja jadinya gitu loh. Bekerja dengan pupuk itu gitu loh. Jualan pupuk, jualan di pasar dan jualan pupuk. Nah, dia jualan pupuk ini dulu dari abang saya. Jadi abang saya itu kan keliling kampung-kampung untuk ini supaya untuk apa? Pendeta-pendeta itu supaya punya ini loh, punya pekerjaan karena memang pendeta-pendeta di kampung ini kan tahulah persembahannya berapa. Jadi dengan yang ada dari kota ini supaya pendeta-pendeta di kampung itu misalnya bertani kah apa gitu. Nah, tadinya enggak begitu, Saudara. Tadinya Pak Pendeta ini ya hidup inilah boleh dibilang gitu. Jadi waktu mama gitu masih kerja jualan gitu istilahnya hidup dari apa adanya gitu tapi tetap hidup gitu loh tapi begitu sudah ke kampungnya membuat ini jadi dia bagaimana supaya gereja ini besar dan jemaatnya sudah cukup banyak kalau yang di kampung itu kalau yang di rumah saya itu jadi keluarga-keluarga kami rata-rata jadi ya paling banter paling lebih banyak itu 20-an lah gitu ya dengan setia. Jadi sudah lebih besar yang di kampungnya itu. Makanya dia sudah memang banyaknya itu, jadi waktunya itu lebih banyak memang dalam pekerjaan gitu. Sudah lebih banyak fokus di usahanya ini gitu loh. Sebetulnya ceritanya ya. Nah, jadi dalam kondisi seperti itu, nah kan turun kan akhirnya saya kumpul
Karena mama sudah nangis gitu ya. Di kami, ayo kita doa. Saya ajak adik saya, Michelle, kami Zoom lah. Apa namanya? Video call lah ya. Grup gitu kan. Untuk menguatkan gitu. Ya, ayo kita doa sama-sama. Saya sampai di situ, saya doa begini. Karena Pak Yabes bilang begitu, ya saya bilang, ya sudah, ayo kita doa ya. Mak, gini ya, kita doa. Firman Tuhan bilang begini, karena begini. Saya ceritakanlah kronologisnya kan. Karena kan bayangan saya kan begini juga. Berarti kan siapa tahu diberikan kesempatan untuk hidup lagi kan gitu kan. Cuma dalam hati saya kan sudah berapa kali saya doakan tetap juga gitu kan. Nah, jadi saya doalah. Ya, pastikan saya doa hati-hati juga lah. Saya minta izin lah sama Tuhan. Kalaupun saya salah mendoakan memanggil kembali rohnya masuk gitu, ya saya minta ampun lah. Tapi kan ada firmannya juga. Kan saya bilang begitu di dalam doa saya. Lalu saya panggil, bilang, dah. Tapi dalam hati saya sih memang ya nggak terjadi apa-apa, gitu ya. Nah akhirnya saya setelah itu kan mulai merenung lagi. Setelah selesai semalam juga Zoom di sini, saya sampai merenung gitu ya. Di mana dia gitu kan? Di mana dia sekarang gitu ya. Nah itu disitulah saya diingatkan bahwa kan dibilang barang siapa yang mati akan hidup katanya. Nah, jadi benar berharga di mataku kematian orang-orang yang kukasihi katanya gitu kan. Berharga di mata Tuhan kan. Nah, terus berbahagialah orang yang mati mulai dari saat ini karena beristirahat. Nah, jadi sebetulnya ketika mati itu sudah bersama dengan Tuhan. Namun kan bersama dengan Tuhan ini kan disitulah dia baru memulai perjalanannya, mulai merenungkan. Jadi Tuhan itu saudara, itu ada di dalam kita. Maksudnya begini, firman itulah yang kita pegang itu. Peganglah apa yang ada padamu. Jadi Tuhan itu bukan hanya yang satu yang tidak kelihatan itu. Di dalam setiap orang ketika dia menerima Tuhan, Tuhan itu ada di dalam dia. Jadi disitulah dia itu mau tidak mau kan, tapi awal-awal memang itu masih shock. Awal-awal masih shock. Ya, jadi masih berusaha. Masih berusaha menenangkan. Setelah nanti mulai tenang, dia pun tenang. Awal-awal saja dia ini usaha. Nanti lama-kelamaan dia mulai menyadari. Ternyata aku sudah mati ya. Disitulah dia baru mulai merenungkan. Dia mulai menenangkan dirinya. Ayat 1 Petrus 4, ayat 7, itu pasti dia ingat. Jadi semua ayat-ayat yang dulu yang dipelajari, itu mulai diingat semua. Jadi sama seperti kita yang sekarang ini, sebetulnya kita sudah mulai. Jadi makanya saya bilang berkali-kali, jangan tunggu mati. Baru kita merenungkan Tuhan. Jangan tunggu mati, baru jadilah kita tenang. Kuasailah dirimu. Supaya kamu bisa berdoa. Jadi sebetulnya sekarang ini, kita sudah berani mengambil keputusan untuk kuasai dirimu. Jangan hanyut dengan apapun yang terjadi. Jangan tempatkan diri kita hanya di orang-orang yang diusir, digusur gitu ya. Coba tempatkan diri kita di pihaknya pemerintah, di pihaknya ini, di pihaknya itu. Coba rasakan. Karena kan Tuhan yang memimpin semuanya. Karena kalau kita ikut di yang ini, karena kan mereka sebetulnya, kan mereka belum mau berhenti. Kan sebetulnya kan nggak semua sebetulnya orang-orang yang ini ya, yang ketika dibilang itu nggak semua orang-orang yang benar-benar mereka itu benar-benar kelaparan menderita, bukan. Karena
Selama ini bantuan yang diberikan itu kan sudah disalahgunakan toh? Benar enggak? Bantuan yang diberikan kan disalahgunakan. Karena memang nggak tepat sasaran kan. Makanya ada yang bilang yang di apa itu, saya saja katanya dia itu sudah ya dia jadi narasumber di situ kan. Saya saja dapat bantuannya katanya. Nah, gitu. Gimana? Jadi benar bantuan tapi nggak tepat sasaran gitu. Dan sebetulnya memang walaupun mereka mau berapa diberikan, yang namanya sudah punya ambisi kuat di dalam dirinya, pasti dia terobos. Karena kan uang itu kan nggak pernah bikin puas orang kan, selalu kurang. Makanya ketika disuruh berhenti, nggak bisa berhenti. Nggak bisa, jadi mau ditahan bagaimanapun dibilang. Dan memang dengan kalau kita melihat dengan peraturan yang baru ini, PPKM ini, memang bikin orang bingung sudah. Karena ceritanya nggak boleh masuk sini, disuruh cari lain, putar ke situ, nggak boleh juga. Sampai akhirnya, jadi yang di Batam juga udah putar-putar, yang di kota ya. Terus begini, nanti dijaga sebentar di situ, nanti dilepasin. Bukan kayak misalnya kayak di Jakarta kalau kita lihat pun, wah terus di situ kan, berjaga-jaga gitu kan. Kalau di Batam tidak, nanti jaga, nanti sudah agak ini longgar lagi gitu loh. Dilepasin, dibuka talinya gitu kan. Jadi membuat, lah, untuk apa habiskan anggaran? Kan anggarannya kan cukup besar untuk itu di setiap kota yang melakukannya. Berapa ratus miliar kan? Untuk buat seperti itu yang memang tak ada hasilnya kalau dipikir. Ya, orang dengan kayak gitu lalu berkerumun orang. Nah, berkerumun orang kan pasti sudah mix semua kan, sudah inilah gimana? Apalagi kalau pagi-pagi. Makanya orang berangkat pagi-pagi sekali supaya nggak kena. Jadi semua sebetulnya tidak, walaupun orang sudah divaksin punya sertifikat juga nggak punya kelonggaran juga. Sama aja, mereka sudah menunjukkan suratnya pun enggak, ini bukan pemeriksaan surat vaksin gitu. Kan gitu ceritanya. Semuanya itu berbeda-beda. Nah, jadi sebetulnya ini Tuhan berdaulat di atas semua supaya gini loh. Supaya kita ini ngambil waktu, jadilah tenang. Kuasailah dirimu, jadilah tenang supaya kamu bisa berdoa. Nah, berdoa inilah, di dalam berdoa inilah ada perenungan kita. Renungkanlah hidup kita selama kita hidup ini gitu loh. Coba, apa yang kita sudah capai? Dulu kita nggak punya, kita sudah punya. Begitu kita punya, puaskah kita? Gitu kan? Sudah apa sih? Apa yang kita sudah capai sekarang? Kita punya ini, dulu kita nggak punya HP. Kalau kita punya HP, ada uang kita beli HP yang terbagus mungkin. Setelah kita punya, coba. Yang kita buka kan cuma apa? Kalau sekarang, paling banter YouTube. Paling banter Facebook. Awal-awalnya sih foto-foto. Tunjukin kerennya HP-nya kan. Setelah itu, bosan nggak foto-foto terus? Bosan juga kan? Yang paling kita butuh WA. Kan itu saja kan? WA, Facebook, YouTube. Barulah Alkitab. Kalau saya sekarang dengan yang itu ya, CAG itu. Cukup banyak membantu gitu. Membantu kehidupan yang forward. Nah, saudara, belum berani kan baca yang itu kan, karena apa? Wah, itu kalau saudara tidak jadilah tenang, kalau saudara nggak bisa menerima sesuatu dari Tuhan, nggak bisa baca itu. Sulit, nggak bisa. Kalau saya cepat aja baca semua surut gitu. Nggak peduli. Karena apa? Mana mungkin kita sesat Tuhan dalam kita kok. Nah,
Kan terbukti kondisi kita. Jadi sebetulnya dari sekarang, selagi kita hidup, ayo masuk ke dalam kehidupan yang sesungguhnya. Itu loh maksudnya. Tujuannya Tuhan atas kita ini. Jadi kalau dia masih di yang lama, akan sulit masuk. Jadi ada pengelompokan-pengelompokan, saudara. Jadi kalau dia itu masih tetap di yang lama, jadi ceritanya begini. Apa yang ada pada dia ketika selama hidup, jadi di dunia orang mati juga begitu dia. Oh, saya nggak mengatakan dunia orang mati lah ya. Dunia kalau misalnya para pendeta yang mati misalnya kan mati dalam Tuhan ya. Jadi mereka itu dalam dunia orang hidup di alam roh gitu loh. Kira-kira begitulah. Dunia orang hidup ini harusnya kita nih ya. Harusnya kan kita ini dunia orang hidup. Tapi kan yang sudah mati dalam Tuhan kan katanya kan akan hidup. Hidup maksudnya bahwa ada roh Tuhan dalam mereka. Jadi mereka bisa merenung. Gitu loh. Jadi mereka ceritanya sudah di Firdaus. Firdaus inilah ruang penantian kan ceritanya. Istirahatlah. Nah, waktu istirahat inilah mereka merenung kembali. Di mana mereka mau berjumpa dengan Tuhan itu? Tuhan yang mana? Apakah Tuhan datang sudah mengajar mereka? Bukan. Tak begitu. Nggak bisa. Kan Firdaus itu ya luas juga lah. Ya sama ya seperti berapa banyak orang percaya yang sudah meninggal. Kan ada di situ. Istilahnya ruang tunggu itu. Tapi ruang tunggunya luas sekali gitu. Disitulah dalam ketenangan mereka merenung. Nah, waktu mereka merenung di sana, tiba-tiba dari bumi ini keluarganya itu ingat dia kan merenung gitu. Waktu keluarganya ini ingat dia, pasti dong kontak batin loh. Jadi jaraknya itu ya jarak di perenungan saja. Makanya kan kalau dulu kan kalau orang yang berpacaran jarak jauh kan katanya kan lihatnya kemana? Kalau sekarang kan bisa video call. Kalau dulu lihat ke bulan. Jadi kalau kita bisa lihat bulan, di sini kota A lihat bulan, di kota B lihat bulan kan, sama-sama kan lihat bulan kan? Ketemulah mereka gitu kan. Di alam roh itu wah, itu imajinasinya itu tinggi loh. Pastilah ingat gitu kan. Bayangkan. Nah, sama seperti itu. Jadi ketika kita merenung saja, ya sudah sama-sama merenung ketemu sebetulnya. Jadi nggak ada, cuman nggak ketemu secara fisik saja. Kalau sekarang kan bisa kan, kalau misalnya dulu ada video-video di Facebook kan, nah dimunculin, teringat lagi kan, kalau bisa lihat dengan jelas. Tapi kan itu yang dulu kan, kalau kita mau hidup di masa depan, nah sekarang sudah, anggap saja dia di dalam Tuhan. Jadi begitu kita merenungkan Tuhan, sudah yang ini pun tertarik merenungkan Tuhan yang di dunia, yang di Firdaus itu. Jadi yang di Firdaus itu, mereka juga merenung seperti kita. Mereka tenangkan hati mereka. Kalau mereka bisa menenangkan hati mereka, nggak lagi ingat ambisi-ambisi mereka di muka bumi. Wah, kalau sudah sempat lagi misalnya bangun gereja gitu ya. Jadi dia meninggal pas lagi dalam tahap pondasi gitu. Itu yang dia turun, aduh, dilanjutkan nggak pembangunan gereja ini kan ambisi dia gitu kan. Wah itu datang di sana gitu. Jangan-jangan ikut dia bilang sama mandor, ya kan kerja gitu. Kalau misalnya pas dananya itu nggak ada gitu kan, dananya nggak ada lagi mau bangun itu kan, wah, gimana? Nah, tapi lama-lama kan dia sadar kan, di sana kan dia sadar. Akhirnya 1 Petrus 4 ayat 7 itu menjadi seperti terbuka lah bagi dia. Oh. Kan
Dia nggak perlu lagi ini kan, nggak perlu lagi takut dengan yang namanya kematian kan? Karena dia sudah mati. Apalagi dia ada di Firdaus gitu. Nah, disinilah dia merenungkan. Jadi mulailah ayat-ayat yang dulu. Tapi saudara, yang namanya sudah di sana, aduh, itu rasanya itu, aduh, kenapa ya ada nggak dari dulu ya? Karena mulai makin tersingkap nanti di sana. Masuklah kita nanti kerajaan 1000 tahun kan? Ya, lihat dari sana. Aduh, harusnya aku bisa masuk ke situ. Kenapa ya? Galatia 2 ayat 20 yang dulu sudah jelas kok aku baca, kenapa ya nggak tersingkap ya? Kan di sana semua seperti tersingkap lah. Tapi dia baru memulai perjalanan. Namun dia nggak bisa lagi. Istilah kalau kita ini kan, kita istilahnya masih harapan. Kita istilahnya masih pelari estafet terakhir. Jadi kita ini masih ada harapan, makanya kita ini mendapatkan firman jangan mati dulu. Maksudnya gini, nggak usah tunggu mati secara jasmani. Anggap saja kita sudah mati, artinya ya sudah mati saja ambisi kita. Nggak usah takut dengan yang namanya apapun. Toh sudah diselesaikan kok oleh Tuhan. Nggak usah takut terhadap namanya virus apapun. Oke, kita berjaga-jaga, tapi nggak perlulah seperti orang dunia yang berjaga-jaganya sampai mungkin kalau boleh 7 lapis maskernya gitu kan. Ya lo bisa nanti dua lapis itu nggak cukup loh. Nanti akan keluar mungkin masker yang wah jenis baru yang wah. Sudahlah, itu usaha manusia. Kalau ada di dalam kita tidak takut mati, tidak menyayangkan nyawa, baru kita beroleh nyawa. Yang sesungguhnya. Jadi apapun misalnya terjadi gitu ya, kayak batuk-batuk lah gitu kan. Mulai kayak gimana, kayak mual-mual apa gitu. Tenang saja. Kan hidup kita di tangan Tuhan. Dia yang sudah menentukan kapan. Walaupun memang karena keteledoran bisa kan, banyak kan. Itu kan pilihan. Tetapi di dalam doa kita, saudara, disinilah kita mendapatkan anugerah. Apakah kita boleh lanjut nantinya? Di dalam doa kita inilah perenungan kita hari-hari ini. Kita melepaskan diri dari dunia ini. Kita hidup sederhana apa adanya. Ya, sederhana saja, makan cukup, puji Tuhan. Ya, kalau misalnya ya harus nggak makan, misalnya gitu, ya puji Tuhan. Anggaplah sebagai puasa. Nggak usah bersungut-sungut, nggak usah ambisi lagi. Karena coba saudara bayangin, pernah nggak terpikir begini? Saya kalau pikir ini saya geli loh. Kan ceritanya gini, bermatianlah orang. Kan gitu kan. Kan misalnya lah pemilik ruko kita ini mati lah contohnya gitu kan. Dan keluarga-keluarganya mati. Karena semua sekarang kan yang paling berjaga-jaga pun mati. Kan istilahnya kita mau bayar uang ruko kemana? Ceritanya gitu loh. Mau bayar kemana? Istilahnya banyaklah nanti rumah yang nggak bertuan. Kan gitu ceritanya. Sama seperti waktu itu loh, yang waktu yang kelaparan di Israel itu loh. Ingat nggak? Yang abdi Allah itu bilang, siapa yang bilang itu? Edi atau siapa? Yang dia bilang, besok katanya itu berapa katanya? Saya lupa ya. Pokoknya ceritanya harga beras itu kayak murah sekali gitu lah ceritanya. Elisa kan yang bilang kan, yang itu, yang si perwira itu kan bilang begini, sekalipun Allah membuka tingkap-tingkap langit, tidak mungkin terjadi. Dia bilang, si abdi Allah itu bilang,
Besok lihat, nanti kamu tidak akan melihat. Disitulah dia kan mati terinjak-injak kan. Ketika itu semua rakyat merampas dari musuh. Karena musuh itu lari semua gitu. Tiba-tiba dibuat oleh Allah. Tahu nggak? Kan setelah dari apa namanya ya? Setelah antikris kan, itu kan terjadi apa namanya? Tuhan turun kan ceritanya kan, lalu wow ditangkapi mereka semua dan dia dimasukkan ke jurang maut kan. Nah, jadi kan mulailah kerajaan 1000 tahun di mana yang orang-orang kan kerajaan damai itu. Kan damai, nggak lagi seperti yang istilahnya memerintah dengan tangan besi itu kan. Kan kerajaan damai nih. Ya kan? Mulai di alam roh pun bersih semua. Tenang kehidupan. Istilahnya mulai sesuatu yang baru. Berarti kan istilahnya kan begini, orang-orang yang meninggal. Inilah dalam ini kan. Karena kan ada ayatnya. Orang-orang fasik ditugaskan untuk mengumpulkan kekayaan yang akan diwariskan kepada orang benar. Jadi sebetulnya begini, makanya dibilang carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan. Cuman kita kan masih sering mix, campur-campur kan. Kita masih campur, ora et labora kan gitu kan. Sehingga waktu kita mencari kebenaran sebetulnya jadi kurang. Jadi kalau dari sekarang kita cari kebenaran, kebenaran yang kita temukan yang paling luar biasa apa? Yaitu Yohanes itu. Hidup selama-lamanya. Semua orang pada pengen mati, sementara ya ada ayatnya di 2 Raja pasal 7 ya, nanti dibaca ya. Jadi semua orang kan pengen mati. Sementara kita tidak, kita sudah melewati bahwa ternyata ada dalam Alkitab tidak semua orang akan mati. Itu kebenaran, saudara pegang gitu. Jadi mulailah atur hidup saudara. Supaya saudara itu bisa lanjut masuk nanti ini, tenanglah di hadapan dia. Renungkanlah. Lebih dulu Tuhan Yesus saya sudah sembuh. Renungkan dia setiap hari. Ketika saudara bekerja, mulailah kurangi porsi. Saudara terikat dengan dunia ini. Mereka ngomong lagi apa gitu, lagi gelisah, lagi gimana. Sampaikan kebenaran bagi mereka. Ketika saudara mengucapkan firman Tuhan, maka firman Tuhan itu akan hidup di dalam saudara. Bukalah mulut saudara. Izinkanlah Tuhan berbicara melalui mulut saudara. Waktu saudara makin banyak perenungan di dengan Tuhan ya, banyak perenungan. Kan tanpa sadar, saudara kan diisi. Jadi dia yang ada di dalam saudara, yaitu firman yang menjelma dalam saudara, itu akan bicara. Kadang-kadang ketika saudara buka mulut, itu saudara mengucapkan sesuatu yang di luar pikiran saudara. Itulah Tuhan yang berinkarnasi. Nah, saudara kan kaget, oh gitu ya. Ketika saudara dalam mesbah keluarga, gitu kan doa, mulai sampaikan ke anak-anak misalnya kan. Coba bilang, tahu nggak nak, Tuhan bilang begini. Anak-anak yang saya bilangin di sini, itu mereka mulai ini loh, mulai terpikir tentang masa depan. Karena apa? Tuhan yang bilang sama mereka, bukan saya. Ketika saya bilang, stop loh, ini Tuhan yang bilang. Saya sebetulnya kaget itu, saya takut ngomongnya kan. Jadi kalau saya bilang kadang-kadang bercanda gitu, hey, kalau misalnya saya ngomong agak serius, itu usah, hey, Tuhan ngomong nih, gitu loh. Tapi walaupun lucu gitu, tapi sebetulnya kita terbiasa dengan gitu karena kan semua kita akan dipenuhi dengan Allah. Itu yang benar untuk kita masuk kehidupan yang nanti. Jadi pikiran Tuhan, hikmat Tuhan itu akan meresap dalam di dalam kita. Jadi ingat. Jadi lihat ya. Jadi setelah kita mulai nih kehidupan yang sekarang. Kalau kita sudah menganggap kita sudah mati. Kita boleh. Jadi waktu kita sudah mati ini kan kita dihakimi kan. Nah, jadi ketika sepanjang kita ini mati, kita dihakimi lagi. Motivasi kita, tujuan hati kita, bagaimana kita masih kita sembunyikan nggak diri kita. Izinkan dibongkar sama dia, izinkan.
Kalaupun kita gagal, bilang sama Tuhan. Kenapa ya? Kalau kita datang dengan hati yang tulus, yang murni, akan ditunjukkan kepada kita. Disitulah penghakiman Tuhan yang kita pelajari selama ini. Jadi jangan anggap penghakiman Tuhan itu sebagai hukuman. Bukan. Tetapi untuk menunjukkan siapa kita. Lalu dengan kita mengetahui bahwa kita tidak bisa kudus, kita tidak bisa begini, kita tidak bisa begitu. Bukan berarti kita jadi hidup serampangan. Bukan. Tetapi kita menjadi begini. Tergantung sama Tuhan. Tuhan, ternyata aku nggak bisa, Tuhan. Tuhan, tolong aku hari ini. Dalam setiap perkataan kita, tindakan kita tanya Tuhan. Tuhan, ini bisa nggak ya? Dalam doa pun begitu. Ketika kita melakukan apapun, misalnya kita buka inilah, Facebook lihat. Coba kita tanya alarm dalam hati kita, tanya. Kita dengarkan nggak? Sudah cukup. Gitu. Karena begini, nanti apa saja yang kita lihat akan mempengaruhi kita. Orang yang datang sama kita minta doakan. Seperti yang saya bilang itu. Jadi ketika saya merenungkan gitu ya, saya kan karena masih bertanya-tanya gitu, kenapa ya Tuhan? Padahal harusnya dia sudah ikut. Masa cuma sekali. Sekali dan terakhir gitu. Aja begini. Tuhan, apakah dia ikut ya Zoom ini gitu ya? Orang-orang yang meninggal. Saya gini. Tuhan bilang begini. Jadi orang yang mati dalam Tuhan. Jadi sebetulnya dia itu di Firdaus gitu. Dia tenang di sana. Sebenarnya ini tenang lah gitu. Barulah dia memulai satu perjalanan. Tapi kalau misalnya dia lihat anak-anaknya masih nangis gitu ya, dia mau di situ yang kadang-kadang buat dia itu terkontaminasi lagi sehingga nggak bisa merenung. Nggak bisa, karena kan belum terpisah. Jadi barang siapa mengasihi keluarganya lebih daripada aku, dia nggak berkenan. Kan gitu ceritanya. Jadi disitulah dia dilema jadinya. Awal-awalnya itu. Tapi begitu sudah di situ, ya sudahlah. Sekarang saya mau. Disitulah dia merenung. Ya, dia merenung. Ya, kalau jumpa dengan orang-orang, bicara gitu di sana, disitulah juga mereka merenung. Iya, ya dulu saya begini, begini. Mungkin bertemu. Ya kalau ada orang tuanya di sana siapa gitu ya dulu. Ya seperti itu. Akan ada kelompok-kelompok orang. Dikelompokkan gitu. Di tingkat mana dia. Disitulah dia berada. Kalau yang di surganya. Kalau yang di bumi juga begitu. Kalau yang masih dia di dunia orang mati. Sama seperti kita sekarang di dunia orang hidup. Terjadi pengelompokan. Mana kita? Sampai nanti mulai di situ. Nah, kalau saudara mau lanjut terus sampai ke langit baru, bumi baru. Nah, disinilah kita ini mulai gini, banyak merenungkan Tuhan. Izinkan dia berinkarnasi dalam kita. Coba, saya nggak tahu ya sejauh mana saudara mengerti tentang inkarnasi. Saya berdoa supaya saudara mendapatkan pencerahan dari Tuhan tentang inkarnasi. Ya, tentang penjelmaan Tuhan. Tentang bagaimana caranya kita berdoa. Ya, kita akan banyak mungkin terakhir ini banyak berbicara mengenai berdoa yang benar. Supaya kita ngerti, supaya kita dapat perenungan. Karena ini semua penemuan kita akan Tuhan dalam hidup kita. Baik, sudah lewat 7 ya. Nanti dibaca kisahnya tadi itu ya. Di radio. Wah, pada ke radio semua kah? Di radio kok ada 13 pendengar ya. Apa ke radio rata-rata ya. Di sini kita 12, di sana 13 gitu. Baik, yang di radio teman-teman semua ya. Kalau boleh mau menyaksikan rekamannya bisa lihat di YouTube ya. Bisa lihat di YouTube yang sudah saya bagikan kemarin. Subscribe lah supaya diingatkan setiap yang semalam pun sudah saya upload ya. Nah, renungkan itu ada hal-hal di sana yang inilah perjalanan kita. Semua kita ini belajar di sini. Ya.
Semua kita belajar. Ya, jadi dengan saya ceritakan pun yang kemarin apa yang sedang terjadi di dunia, itulah yang terjadi. Jadi sekarang nggak usah kita terhanyut dengan yang di dunia. Walaupun mereka rasanya kita lihat, wow ditindas apa gitu, sudah tenang saja ya. Nah kita hanya boleh bilang begini sama Tuhan, Tuhan kasihan ya, gimana Tuhan. Jadi kita mesti lebih takut terhadap ini, kita mesti menghormati pekerjaan Tuhan. Selama ini kita sudah campur tangan banyak. Ya nggak usah menyalahkan siapapun, termasuk menyalahkan antikris pun. Karena begini, kita nggak tahu siapa antikris itu, saudara. Percayalah, nggak usah kita pusing. Oh si ini antikris, nggak usah pusing. Memang kalau kita lihat dari situ, kita akan lihat manifestasinya. Tetapi tetap kita Tuhan berdaulat di atas semua. Dari dulu, saudara. Itu siapa yang antikris? Dari dulu. Itu berganti-ganti loh. Si ini di zaman ini, si ini di zaman ini, si ini di zaman ini, si ini. Di zaman kemarin kan coba lihat. Wow, mata tertuju ke paus kan. Tapi coba lihat sekarang. Di mana gemanya dia kan? Karena nggak ada kan. Belakangan ini kan nggak ada kan. Suaranya kan. Lewat masanya. Ya, lewat masanya. Tadinya orang pikir, coba lihat ketika yang di Amerika itu kan. Mereka ini sekarang. Mana gaungnya Amerika? Mana presidennya dengar enggak suaranya? Enggak muncul. Jadi gini, Tuhan berdaulat di atas semua. Dan sekarang ini lihat. Yang sedang terjadi di bangsa kita. Memang kalau kita lihat, yang sedang terjadi, ini memang, wow, karena Babel sudah diruntuhkan. Jadi sistem dunia sedang diruntuhkan. Jadi jangan ikut. Biarkan saja, lihat saja. Jadi kita akan memulai satu perjalanan yang baru di kerajaan 1000 tahun ini. Sistem pendidikan berubah. Jadi anak-anak kita pun mesti kita ajar. Mesti berani kita bilang, mau nggak hidup yang akan datang ini? Nggak boleh loh, semuanya ini akan diruntuhkan loh ini loh. Kalau anak-anak kita ceritakan hal-hal yang ini mulai terpikir gitu kan. Ya, jadi semua persiapkan ya dirinya ya. Kalau saudara dikasih kesempatan ngomong sama keluarga, ngomong sama mereka. Kan kalau kita nggak masuk bersama dengan keluarga kita di kerajaan 1000 tahun kan gimana rasanya? Karena kan kita nggak lihat mereka loh. Di kerajaan 1000 tahun kan kita kan nggak akan lihat mereka yang sudah mendahului kita kan. Kita nggak lihat mereka. Pas nanti baru masuk setelah lewat ini, lewat kan paling terakhir itu kan nanti di ending. Baru masuk langit baru, bumi baru. Di situ baru sudah gabunglah sorga dengan bumi. Jadi yang ada di sorga itu turun. Kan itu kan di Yerusalem baru turun. Kan Tuhan juga datang bersama dengan orang kudusnya. Sama seperti ketika menampakkan diri dulu kan. Ketika Tuhan Yesus panggil kan banyak orang-orang kudus yang menampakkan diri kan. Nah baru di situ nanti ada, kita boleh melihat. Kita berjumpa dengan mereka. Tapi kan di situ kita ini sudah begini. Sama seperti kita. Kan lama-kelamaan kan orang yang meninggal itu kan lama-kelamaan kan kita kan nggak ingat lagi kan. Setelah misalnya bapak saya sekarang sudah sekian waktu lamanya dia meninggalkan gitu tahun 2010 2000 gitu. Berarti sudah 21 tahun. Kan kesedihan kan nggak terlalu seperti dulu lagi kan. Nggak tahu di mana lagi. Sekarang iman saya lah yang mengetahui dia ada dalam Tuhan. Ketika saya bersekutu dengan Tuhan, ya bapak saya ada di sana. Apa yang saya ikat di bumi, terikat di surga. Makanya satu orang bertobat, seisi keluarga diselamatkan. Tapi kan perjalanan untuk benar-benar gitu kan. Itu kan masih panjang kita itu. Nah, selama kita yang masih hidup ini sekarang,
anak-anak kita, keluarga kita, masih boleh kita bilang. Kita bilangin sama mereka. Tidak perlu nanti saudara bikin Zoom sendiri dengan keluarga besar saudara, gitu kan? Bikin Zoom sendiri. Pasti akan Tuhan buka jalan nanti. Ini yang saya bilang kemarin tentang keluarga, itu kemarin terpikir loh. Tapi saya nggak tahu gimana ya, apa gimana gitu. Tapi terbukti. Kan sudah ada istilahnya, jalannya lah lewat peristiwa semalam. Ada jalannya. Nah, ternyata juga yang kemarin itu, yang siapa itu? Yang tak buka kameranya itu kan ternyata itu bosnya adik saya kan. Di-invite. Dia ternyata sedang dirawat juga. Dan dia cukup dikuatkan kan di situ yang di screenshot sama adik saya yang dikasih di Zoom itu kan. Di LRU itu kan. Nah, jadi apa namanya? Dia mendengarkan. Jadi ada kekuatan. Jadi ketika dia masih ya isolasi lah gitu, dirawat. Ya. Nah, dia mendengarkan firman. Jangan-jangan juga mendengarkan radio sekarang ya. Tidak tahu ya. Nah, jadi ini makin meluas. Nah, tentu nanti kan akan ada apa namanya pengelompokan-pengelompokan juga. Jadi saudara punya nanti seperti ini gitu loh, bisa menjelaskan. Ini bisa menjelaskan kepada keluarganya nantinya akan terbuka begitu saja, terbuka. Tergantung bagaimana melekatnya kita dengan Tuhan. Amin. Sudah lewat seperempat ya. Baik, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur hari ini. Sepanjang hari ini, kami memuliakan Engkau. Damai sejahtera menguasai hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik.